Om Swastiastu. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, di video ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Masyarakat Madani. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami yaitu sebagai berikut. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian masyarakat madani, yang kedua, karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani, yang ketiga, pilar penegak masyarakat madani, dan yang keempat, masyarakat madani di Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Niputra Naswinita. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama mengenai pengertian masyarakat madani. Kata madani berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti civil atau civils yang bermakna beradab. Nah, istilah masyarakat madani ini dapat dikatakan sebagai terjemahan dari civil atau civil society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Masyarakat madani dapat juga diartikan sebagai format kehidupan alternatif yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak manusia. Hal ini diberlakukan ketika negara sebagai penguasa dan pemerintahan tidak bisa menegakkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep masyarakat madani merupakan sebuah gagasan yang menggambarkan masyarakat yang beradab dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi pencipta tatanan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Secara umum, dapat dipahami bahwa karakteristik masyarakat madani adalah masyarakat kota, masyarakat yang beradab, dan masyarakat yang dapat menciptakan peradaban. Selain itu, masyarakat yang terbuka, pluralistik, menjamin kebebasan beragama, jujur, adil, mandiri, harmonis, menjamin kepemilikan, dan menghormati hak-hak asasi manusia juga merupakan karakteristik masyarakat madani. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan selalu berpegangan teguh pada peradaban dan kemanusiaan yang bercirikan demokrasi dalam berinteraksi di masyarakat yang berulang serta heterogen. Adapun karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut. Yang pertama, free public sphere atau ruang publik yang bebas, yaitu masyarakat mempunyai akses penuh terhadap setiap kegiatan publik di mana mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan suatu informasi kepada publik. Yang kedua, demokratisasi yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk mewujudkan masyarakat demokratis. Dalam menemukan demokratisasi, diperlukan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan dan kemandirian, serta kemampuan untuk berperilaku demokrasi kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Yang ketiga, toleransi, yaitu setiap individu bersedia untuk menerima berbagai pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghormati dan menghargai pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain. Yang keempat, pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan sebagai masyarakat yang majemuk dan disertai dengan sikap tulus bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, ada keadilan sosial atau social justice, yaitu keseimbangan dalam pembagian antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta rasa tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Yang keenam, partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih tanpa rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasaan atau pihak lain sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa terkecuali. Perkenalkan, nama saya Verotia Salonika.
NIM 1912011001. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai ciri-ciri masyarakat madani, pilar penegak masyarakat madani, dan juga masyarakat madani Indonesia. Yang pertama, ciri-ciri masyarakat madani. Menurut pendapat Alexis de Tocqueville mengenai ciri-ciri masyarakat madani merumuskan 4 ciri utama dari masyarakat madani, yaitu yang pertama, kesukarelaan. Kesukarelaan merupakan suatu masyarakat madani bukanlah merupakan suatu masyarakat paksaan atau karena indoktrinasi. Yang kedua, keswasembadaan merupakan masyarakat tidak tergantung kepada negara, juga tidak tergantung kepada lembaga atau organisasi lain. Yang ketiga, kemandirian tinggi terhadap negara. Negara dianggap sebagai kesepakatan bersama, sehingga tanggung jawab yang lahir dari kesepakatan tersebut merupakan tuntutan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Yang terakhir, keterikatan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Suatu masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan suatu negara kekuasaan. Selanjutnya, ada pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani merupakan lembaga yang merupakan bagian dari kontrol sosial yang berfungsi untuk mengkritik penguasa kebijakan diskriminatif dan memperjuangkan aspirasi masyarakat tertindas. Pilar meliputi yang pertama, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Merupakan institusi yang memiliki tugas membantu serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mengalami penindasan. Kemudian yang kedua ada pers. Pers merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengkritik dan menjadi bagian dari kontrol sosial yang dapat menganalisa dan mempublikasikan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan warga negara. Kemudian ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan bagian dari kekuatan sosial yang bergerak dalam jalur modal Porsche untuk dapat menyampaikan aspirasi serta mengkritisi kebijakan pemerintah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, itu harus berada pada jalur yang benar serta juga objektif untuk kepentingan masyarakat, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian ada partai politik. Merupakan wadah bagi warga untuk dapat menyalurkan aspirasi politik mereka. Partai-partai politik menjadi ekspresi politik warga, sehingga partai politik menjadi prasyarat untuk pembentukan masyarakat madani. Nah, yang terakhir ada supremasi hukum. Merupakan setiap warga negara harus tunduk pada aturan atau hukum. Aturan hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia. Kemudian ada masyarakat madani Indonesia. Civil society telah dengan kuat menjadi tradisi Indonesia jauh sebelum bangsa Indonesia berdiri. Organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam merebut kemerdekaan selain berperan sebagai organisasi perjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, telah menunjukkan kiprahnya sebagai komponen civil society yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Putu Tiara Duyati dengan NIM 19130111006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kondisi Indonesia yang dilanda euforia demokratis, semangat otonomi daerah, dan derasnya globalisasi memerlukan masyarakat yang memiliki kemauan dan kemampuan dalam hidup bersama dengan sikap saling menghargai dan toleransi dalam suatu kemajemukan. Kepedulian, kesatuan, dan setia kawan merupakan sikap yang sekaligus menjadi prasarana yang diperlukan bagi bangsa Indonesia. Pengembangan masyarakat madani di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia itu sendiri.
nilai kebudayaan, adat istiadat, pandangan hidup, kebiasaan, rasa senasib dan sepenanggungan, serta cita-cita dan hasrat bersama sebagai warga negara dan sebagai bangsa tidak mungkin lepas dari lingkungan dan sejarah Indonesia itu. Keunggulan bangsa Indonesia adalah berhasilnya proses akulturasi dan inkulturasi yang krisis dan konstruktif. Pada saat ini, ada pertimbangan mengapa pengembangan masyarakat madani secara khusus harus diberi perhatian. Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, ada 6 faktor yang harus diperhatikan, yaitu adanya perbaikan di sektor ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat mendukung kegiatan pemerintahan. Kemudian yang kedua, tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen dan untuk independen. Yang ketiga, terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen. Yang keempat, berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam. Kemudian yang kelima, adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik. Dan terakhir, yaitu yang keenam, adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan. Adapun salah satu komponen strategis bangsa Indonesia dalam pembangunan demokrasi dan masyarakat madani adalah mahasiswa. Peran strategis mahasiswa dalam proses perjuangan demokrasi untuk menumbangkan rezim otoriter seharusnya ditindaklanjuti dengan keterlibatan mahasiswa dalam proses demokrasi bangsa dan pembangunan masyarakat demokrasi madani Indonesia. Hal ini karena mahasiswa merupakan bagian dari kelas menengah, di mana mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap rasa nasib masa depan demokrasi dan masyarakat madani Indonesia. Sikap demokratis diekspresikan melalui peran aktif mahasiswa dalam proses pendemonstrasian masyarakat melalui cara analogis, santun, dan bermartabat. Adapun sikap kritis mahasiswa dapat dilakukan dengan mengamati, mengkritik, mengkontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah atau lembaga publik terkait, khususnya pada kebijakan yang menyangkut dengan masa depan bangsa. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 dan terima kasih sudah menonton video ini. Kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan karena tiada gading yang tak retak, tiada kesempurnaan. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.